apa sentimen yang terjadi hari ini nih Mas Valdi? Kira-kira seperti apa pergerakan indeks kita? Oke, ya. Kalau kita lihat ya mengenai sentimen terbaru, ini kan salah satunya sebetulnya yang sudah dinanti-nanti ya oleh pelaku pasar, yaitu pengumuman kebijakan moneter dari The Fed gitu. Jadi sebetulnya pelaku pasar juga sudah melakukan price in atau antisipasi dari pengetatan kebijakan moneter The Fed, yang mana itu sudah disampaikan atau sudah mulai diberikan clue oleh The Fed gitu. Itu sejak mungkin 1-2 bulan terakhir gitu kan, atau terutama kalau pengetatan kali ini udah dari beberapa minggu yang lalu gitu. Jadi sebetulnya kelihatannya pasar juga udah melakukan price in terhadap hal itu. Nah, cuman yang menarik adalah kelihatannya pengetatannya ternyata lebih agresif daripada yang diperkirakan atau ekspektasi mayoritas pasar gitu. Kita memperkirakan ya kenaikan itu akan terjadi 1 kali atau maksimal 2 kali untuk the Fed rate ya di tahun 2022. Tapi hasil pertemuan terakhir 3/4 dari member the Fed itu menyatakan bahwa kemungkinan tahun depan akan ada 3 kali kenaikan Fed rate gitu ya. Nah, kelihatannya itu relatif berada di atas ekspektasi pasar. Nah, kalau kita lihat pergerakan IHSG juga, kemarin atau beberapa waktu terakhir Wall Street itu melemah berturut-turut ya sebelum ada rebound 3 hari kalau nggak salah. Kemudian Asia juga cenderung melemah, tapi IHSG pelemahan relatif hanya terjadi 1 kali dan kemarin cenderung bertahan di positif gitu ya. Nah, sehingga ada kekhawatiran atau ada perlu diwaspadai potensi profit taking atau bukan profit taking ya, berarti aksi jual di awal perdagangan terutama gitu. Jadi istilahnya respon investor itu bentuk respon terhadap hasil pengumuman The Fed gitu. Jadi istilahnya mungkin yang kemarin-kemarin belum sempat price in atau yang masih antisipasinya itu 1 atau 2 kali kenaikan, maybe akan melakukan sell off pagi ini. Tapi ya kembali lagi kalau kita lihat secara keseluruhan kan hal ini sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari gitu kan, pengetatan The Fed ini. Kemudian kita lihat sejumlah data domestik juga menunjukkan kondisi yang kuat atau strong gitu ya. Kita bisa lihat salah satunya dari pergerakan nilai tukar rupiah misalnya. Nah, ternyata walaupun The Fed ini semakin gencar atau semakin agresif dalam melakukan pengetatan, kalau kita lihat nilai tukar rupiah cenderung stabil atau relatif bahkan menguat ya. Terakhir itu kan kembali ke kisaran 14.300 gitu. Jadi kelihatannya pelaku pasar pun masih yakin atau optimis dengan kondisi ekonomi domestik. Salah satunya ya kita lihat terakhir kan neraca perdagangan juga surplus lagi ya, walaupun memang lebih rendah daripada surplus sebelumnya. Jadi terakhir itu kemarin untuk bulan November itu ada di level 3,51 miliar US dollar gitu. Memang lebih rendah daripada ekspektasi dan jauh lebih rendah daripada bulan sebelumnya, yang mana bulan sebelumnya itu rekor gitu ya sepanjang sejarah Indonesia kan. Nah, tapi yang menarik adalah surplus tersebut walaupun turun didukung oleh kenaikan nilai ekspor dan kenaikan nilai impor yang jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Artinya apa? Artinya demand dari luar negeri atau demand dari eksternal, let's say seperti itu, masih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan demand, peningkatan impor menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dari dalam negeri juga sudah mulai pulih dengan kecepatan yang cukup baik. Nah, at least kita bisa melihat seperti itu kondisinya, sehingga kelihatannya pelaku pasar itu masih optimis untuk menyambut tahun 2022 walaupun di satu sisi terdapat potensi pengetatan dari The Fed yang lebih agresif gitu. Jadi kelihatannya semua indikator, kemudian target-target tahun 2022, kemudian ada beberapa lembaga atau ekonom yang memperkirakan bahwa harga komoditas yang tinggi ini masih akan berlanjut di tahun 2022. Nah, itu bisa menjadi sentimen atau bisa menjadi katalis positif untuk perekonomian Indonesia yang sehingga salah satunya ya di sisi neraca perdagangan tadi, dan itu bisa menopang nilai tukar rupiah, which is kita ada kekhawatiran, salah satu kekhawatiran dari pengetatan The Fed adalah capital outflow. Kalau dana sampai lari keluar, kemudian kan berarti rupiah itu semakin banyak dan itu bisa memicu pelemahan nilai tukar seperti tahun 2013-2015 atau waktu itu kita sebut taper tantrum gitu kan. Tapi kelihatannya sekarang The Fed bahkan udah memulai tapering off gitu ya. Rupiah masih cenderung stabil.
bertahan di level asumsinya di kisaran 14.300. Artinya kondisi jauh lebih strong dibandingkan 2013-2014. Kedepannya masih akan tetap ya positif. Jadi saya melihat bahwa kelihatannya selama tren data-data ekonomi itu masih positif, pengetatan The Fed ini akan bersifat temporary, impact-nya maksudnya ya. Jadi kayak misalnya hari ini akan memicu volatilitas jangka pendek, tapi kemudian pasar akan kembali ke sisi normalnya seperti apa, kembali melihat ke fundamental dan lain sebagainya. Gitu. So ya saya melihatnya seperti itu sih Pak. Karena pertama ini sudah jauh diantisipasi oleh pemerintah, oleh BI, bahkan oleh pelaku pasar juga. Kemudian kondisi ekonomi kita jauh lebih kuat dibanding tahun 2013-2014 lalu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi kalaupun ada kebijakan dari The Fed itu sifatnya sementara ya, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terus dampaknya terhadap pasar, seperti itu Mas Faldi ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau sehari sebelumnya dari sekian banyak sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu hanya satu yang mengalami pertumbuhan, yaitu sektor transportasi dan logistik. Untuk kemarin juga kembali melanjutkan pertumbuhan dengan tumbuh 0,21%, ditambah ada beberapa sektor lain juga yang mengalami pertumbuhan. Nah, kalau hari ini seperti apa nih Mas Faldi? Iya, betul. Ini sektor yang cukup menarik ya. Jadi saya cermati juga beberapa hari terakhir memang ada penguatan yang cukup signifikan, terutama di emiten-emiten pelayaran dan terutama yang bergerak melayani jasa pengiriman komoditas gitu ya. Karena ya pertama sebetulnya masalah pengiriman atau dalam tanda kutip ya secara khusus adalah peti kemas gitu memang sudah menjadi kendala sejak pertengahan tahun terutama. Sejak apa? Sejak pemulihan ekonomi berlangsung sangat cepat, terutama di negara-negara tujuan ekspor. Let's say Amerika, kemudian Amerika Serikat, kemudian Eropa. Nah, itu mencatatkan pemulihan ekonomi yang sangat signifikan. Biasanya mereka itu cuma tumbuh 1 digit di bawah 4%, bahkan kemarin Q2 bisa tumbuh 2 digit. Dan waktu Q3 ini atau data terakhir menunjukkan masih pertumbuhan itu berada di atas rata-rata sebelum pandemi. Artinya di sana kegiatan ekonomi atau dalam arti hal ini adalah demand itu masih cukup tinggi. Sehingga pengiriman pun pasti akan ikut naik kan. Ya gitu, karena ada demand yang tinggi juga. Nah, cuman yaitu tadi kapasitas kalau peningkatan demand di sisi lain kapasitas peningkatan peti kemas dan lain sebagainya mungkin nggak bisa secepat itu mengikuti peningkatan demand. Nah, terjadilah gap gitu ya. Ya itu yang menyebabkan harga terjadi tanda kutip kelangkaan peti kemas gitu. Jadi istilahnya ya tentu kalau ada kelangkaan harga atau biaya menjadi lebih tinggi sehingga itu menguntungkan perusahaan-perusahaan pelayaran. Nah, makanya kalau dicermati mayoritas memang saham transport and logistik itu menguat signifikan pada terutama beberapa hari terakhir karena kemarin juga kalau nggak salah ada headline juga dari salah satu berita gitu ya media cetak yang memang mengangkat topik itu sebagai headline sehingga ya kelihatannya pelaku pasar juga menaruh concern terhadap hal tersebut. Terlepas dari ya kalau kita perhatikan pun harga energi, komoditas energi terutama belakangan ini atau beberapa hari terakhir juga mencatatkan rebound yang cukup signifikan. Let's say kayak coal ya, batu bara gitu. Jadi ya terlepas dari ada kelangkaan penurunan produksi ya karena di sana juga tengah masuk musim hujan. Jadi batu bara itu kan salah satu produsen terbesarnya. Indonesia juga ada, Australia juga ada, di Tiongkok sendiri pun dia punya wilayah yang memang memproduksi batu bara. Dan kebetulan ya Indonesia sedang dihadapi dengan curah hujan tinggi. Di Tiongkok pun salah satu kawasan utama penghasil batu bara juga tengah mengalami kondisi curah hujan tinggi. Di sisi lain, saat ini masih ada ketegangan geopolitik antara Tiongkok dengan Australia. Nah, sehingga ya secara keseluruhan harga masih tinggi di level sekarang gitu. Jadi ya terlepas dari harga tinggi karena memang ada peningkatan demand juga karena ada faktor tadi sih kelangkaan peti kemas atau masalah di sisi freight gitu. Jadi seperti itu Pak.